Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan malam hari ini, saya akan mempresentasikan proposal yang saya akan ajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Maka langsung saja pertama-tama saya akan membicarakan kenapa saya bisa memulai bisnis ini, karena saya melihat dari segi dari kondisi dan situasi yang seperti ini, maka saya berinisiatif untuk membuka lapangan kerja, membuka usaha bukan diantaranya. Jadi apa yang saya akan usahakan itu, saya mengajukan proposal ini dibuat berdasarkan kajian ulang mengenai peluang usaha yang amat lumayan besar. Untuk segmen ini di masa pandemik, berbagai macam aspek yang dapat menguntungkan bagi para saya itu wirausahawan gitu, untuk mendirikan usaha ini. Saya sebagai pendiri usaha ini akan merasa bangga apabila usaha ini berjalan mulus, berjalan lancar. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihat situasi dan kondisi yang sekarang itu sedang marak-maraknya COVID-19, dan dianjurkan kepada semua manusia itu untuk berdiam diri di rumahnya gitu kan. Maka saya berinisiatif untuk membuka usaha ini. Tetapi saya tidak mau membuka usaha ini di luar lingkungan masyarakat. Nah, lantas di mana saya akan buka usaha ini dan apa yang akan saya buka ini gitu loh. Nah, saya akan membuka usaha ini di suatu pondok pesantren Hudaya Sukopuro, dan saya akan mendirikan usaha kantin pesantren. Nah, kantin pesantren ini sangat cocok untuk pesantren yang sangat kurang dalam segi kebutuhan pangannya gitu loh. Saya mencari di setiap pondok itu selalu ada kantin pesantren. Nah, saya berinisiatif mencari pesantren yang belum ada di dalamnya itu kantin pesantren gitu kan. Maka saya berinisiatif mendirikan usaha kantin pesantren ini dengan alasan untuk para santri ini tidak keluar seenaknya gitu loh. Tidak keluar seenaknya mencari makan gitu kan. Nah, maka dari itu untuk untuk keamanan dan untuk mengurangi tingkat COVID-19 ini, maka saya membuka kantin pesantren. Dengan demikian, proposal usaha ini dapat terselesaikan dengan baik berkat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga tidak lupa berjalannya usaha ini atas dasar Allah Subhanahu wa taala, dan semoga
menjadi berkah. Amin amin. Oke, selanjutnya latar belakangnya dari usaha tersebut ya tadi saya sudah menjelaskan gitu kan. Selanjutnya rencana bisnis kantin pesantren ini di era new normal COVID-19 ini, kebutuhan per santri pun semakin membeludak, semakin meningkat. Dalam segi kebutuhan pangan ataupun kebutuhan yang lainnya gitu kan. Hal ini terjadi di suatu peluang usaha yang sangat berpotensi. Membuka usaha kantin pesantren di pesantren merupakan suatu solusi pembukaan usaha yang paling efisien dan paling efektif. Perusahaan yang merupakan wilayah dengan jumlah santri dan santria cukup tinggi membuat usaha kantin pesantren ini menjadi dimudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan struktur bisnis dan struktur usaha ini dengan nama bisnisnya kantin pesantren dan pemiliknya saya sendiri Sunan Sukmanagara, dan jenis-jenis produk-produk yang ada di dalam kantin pesantren ini diantaranya kebutuhan pangan seperti lauk pauk, nasi, ayam-ayaman, telur-teloran gitu kan. Terus jajanan seperti snack-snack, keripik-keripik atau coklat-coklat kayak gitu kan. Terus minuman kayak aqua, mineral atau ale-ale ya gitu. Dan usaha ini bertempatan di alamat Pondok Pesantren Budaya Sukopuro Jombang. Produk dari kantin pesantren yang berbahan dari seluruh kebutuhan pangan tentu akan memberikan warna kepada para santrinya. Mudah-mudahan memberikan warna kepada santrinya. Mudah-mudahan dengan adanya perusahaan ini, dengan adanya usaha ini, maka santri menjadi betah diam di pesantren, tidak suka keluar gitu kan. Dan analisis pemasarannya itu target pertama ya santriwan, terus target kedua ya santriwati. Itu dua. Jadi targetnya itu simple tapi membeludak, sangat laris lah intinya. Targetnya hanya itu. Dan sasarannya dari segmen konsumen dalam menjalankan bisnis ini, segmen atau sasaran konsumennya itu mencakup semua kalangan. Maksudnya semua kalangan itu mau anak kecil, orang dewasa, remaja ataupun bapak-bapak gitu kan. Bapak-bapak maksudnya bukan bapak-bapak pesantren, tapi bapak-bapak yang ikut mondok gitu. Selanjutnya rencana produksi akan dilaksanakan langsung di kantin pesantren itu tersebut. Di kantin itu terdapat ruangan dapur dan ruangan makan. Dikarenakan awal usaha kantin pesantren ini merupakan struktur usaha yang baru gitu kan, maka untuk alat masak atau alat-alatnya itu ya dibeli dengan seharga 5 juta rupiah. Dan karyawannya itu ya santri juga, santri-santri yang sudah senior. Maka santri-santri itu diupah dengan seharga 300 rupiah per bulan.
rencana bisnis promosi ini dilakukan melalui karyawan kami sendiri dengan setiap kepada setiap kamar pondok santriwan maupun santriwati. Selanjutnya risiko yang akan ditanggung oleh usaha kami untuk tahap awal produksi semua alat disediakan untuk pemilik selaku pengelola yang dibeli dari modal awal. Risiko kerusakan itu ditanggung oleh saya sendiri, oleh pengelola sendiri. Maka dari itu semua karyawan yang ada di dalam kantin itu harus menjaga fasilitas yang ada. Mungkin kesimpulannya itu berwirausaha merupakan kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melakukan sebuah usaha. Peluang kita dalam berusaha merupakan kemampuan pribadi sebagaimana kita memiliki sifat percaya diri. Mungkin sekian dari saya. Proposal yang saya buat mungkin tidak seberapa memuaskan gitu kan, tetapi ini adalah bentuk dari pembelajaran tata usaha saya. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas perkataan atau tingkah laku saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.